Oke, fase kelima insya Allah sebentar lagi akan terjadi. Ustaz, kenapa Ustaz berani bilang sebentar lagi? Hamba-hamba Allah yang saya cintai, Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia sekarang tidak ya? Mengikuti perkembangan dunia sekarang apa tidak? Benar mengikuti. Kalau mengikuti perkembangan dunia sekarang, Bapak Ibu sangat yakin tak lama lagi fase kelima akan kita masuki bersama-sama. Otomatis sebelum fase kelima kita akan menghadapi Dukhon, kita akan berjumpa dengan Dajjal, kita akan menyaksikan turunnya Nabi Isa dan Nabi Isa memimpin kita bersama, dan kita akan menyaksikan Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh Allah. Barulah masuk fase kelima. Woi Ustaz, kalau begitu dekat sekali waktunya. Insya Allah. Kapan itu Ustaz? Allahu a'lam. Masalah tanggal, Allah saja yang maha tahu. Tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya serahkan pada Allah. Kewajiban kita hanya belajar tentang tanda-tandanya. Ya, masalah tanda-tanda, Nabi Muhammad kan ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, minta maaf. Kalau masalah kiamat ditanya kapan, saya nggak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya yang ditanya, kata Rasulullah. Ternyata malaikat Jibril juga nggak tahu. Dan Allah sudah putuskan demikian, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha. Orang-orang bertanya kepada Muhammad, kapan kiamat terjadi? Katakan hanya Allah yang tahu. Engkau cukup sebagai pemberi kabar tentang itu pasti akan terjadi. Jadi masalah kapan kiamat hanya Allah yang tahu. Ketika Nabi betul-betul sudah tidak tahu kapan kiamat itu, maka malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Hai Muhammad, kabarkan kepada saya ciri-cirinya, bahwa kalau ciri-ciri ini sudah terjadi berarti sudah sangat dekat kiamat itu terjadi. Ada nggak ciri-cirinya itu? Ada, kata Rasulullah. Kalau itu yang kamu tanyakan kepada saya bisa menjawabnya. Dengar baik-baik, kata Nabi. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Setelah menjawab itu, laki-laki yang dianya adalah malaikat Jibril tadi langsung berdiri dan pergi. Umar bin Khattab paling dekat dengan Nabi dicolek oleh Nabi. Hei Umar, kamu kenal nggak dengan orang itu? Enggak ya Rasul. Sekarang susul dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita yang tanya, itu orang siapa? Baik ya Rasulullah. Nah, Bapak tahu kan kualitas Umar bin Khattab, tinggi, besar, sigap. Langkah kaki Umar bin Khattab itu dalam sejarah hampir 2 kali langkah para sahabat, Pak. Umar bin Khattab itu tinggi besar. Bila beliau naik ke atas seekor punggung kuda perang, kuda jantan, kuda perang, kuda yang sebenarnya bukan kuda poni, Pak. Kemudian kedua kaki Umar bin Khattab tidak dimasukkan ke dalam stirap, dibiarkan saja bergelantung. Apa kata para sahabat? Kedua ujung kaki Umar bin Khattab akan bisa membuat garis di jalan. Kebayang oleh kita tingginya Umar bin Khattab? Udahlah tinggi, sigap, cepat. Makanya Umar bin Khattab dianggap sebagai manusia terkuat di Jazirah Arabia. Kalau orang gulat dengan dia di Pasar Ukas, belum ada se-Jazirah Arabia sanggup mengalahkan Umar. Kalau penggulat mendengar bahwa nama Umar yang muncul untuk menjadi lawannya, kencing dalam celana penggulat itu. Dia tahu kualitas Umar. Nah, Umar langsung menyusulnya. Sebentar aja orang itu udah hilang. Padahal perumahan di zaman itu sekitar Masjid Nabawi masih lengang, gurun Sahara aja banyak kosong-kosong masih. Beda dengan kita yang keluar dari masjid langsung banyak lorong-lorong tikus kan, bisa hilang langsung. Ini enggak. Baliklah Umar pada Rasulullah, ya Rasulullah, he's gone, udah hilang ya Rasulullah. Kata Rasul, itu tadi malaikat Jibril. Dia datang kemari tadi jelma jadi manusia, diperintahkan oleh Allah jumpa dengan saya, mempertanyakan hal-hal yang kalian dengar tadi untuk ngajarin kalian semua isi agama ini. Nah, baik. Sekarang jawaban Nabi tadi yang perlu kita terjemahkan. Kapan kiamat itu? Saya tak tahu. Ada nggak tanda-tandanya bahwa kiamat sudah sangat dekat? Ada, kata Nabi. Nabi kasih kunci saja. Kalau ibu sudah melahirkan budaknya, dan kalau
kalau ibu sudah melahirkan tuannya, dan kalau satu kaum sudah kalian jumpai nanti, kaum itu kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka mendadak saja mereka menjadi kaya raya, dan mereka sangat berkuasa, mereka menjadi raja-raja, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam ungkapan Nabi ini, awas, jika zaman itu sudah kalian jumpai, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan oleh Abu Hurairah hampir mirip, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini hasan sahih. Bertanyalah Ibnu Abbas kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud munculnya satu kaum yang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya, lalu mereka menjadi sangat berkuasa dan menjadi raja-raja, kemudian mereka berlomba-lomba gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, bahwa zaman itu sudah kami jumpai, maka jarak antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa kaum yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah?" Jawaban Nabi adalah singkat saja, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat fakta sekarang. Mampu enggak kita membantah hadis ini dengan fakta yang ada? Arab dulu sebelum minyak bumi dijumpai, Arab itu kaya apa miskin? Yakin? Sepakat? Oke. Gurun Sahara yang luas, padang pasir yang tandus, panasnya luar biasa. Dan waktu itu nama Arab masih satu, Pak, Jazirah Arabia waktu itu. Tapi setelah minyak bumi dijumpai di dalam perut bumi negeri Jazirah Arabia, apa yang terjadi dengan Jazirah Arabia? Jazirah Arabia langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Betul? Mereka pecah mendirikan negara sendiri-sendiri, dan itu adalah negara-negara terkaya di dunia. Satu, Qatar. Dua, Bahrain. Tiga, Uni Emirat Arab. Tiga adalah Kuwait. Empat adalah Uni Emirat Arab. Lima, Arab Saudi. Enam adalah Oman. Lihat apa yang dibuat oleh orang-orang Arab ini sejak mereka mendirikan negara masing-masing. Mereka saling berlomba-lomba untuk mempercantik kota-kota mereka dan membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat saja Arab Saudi dulu, Pak, Mekah Al-Mukarramah. Pemerintah kerajaan Arab Saudi buat apa di sekitar Ka'bah kita? Ya Allah ya Rabb. Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi bagaikan istana yang sangat megah itu, kayak mau tenggelam, Pak, dikelilingi oleh hotel bintang 5 yang mewah-mewah, tinggi-tinggi dan besar-besar. Ibu kota Riyadh ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman disulapnya ibu kota Riyadh menjadi kota metropolitan standar Eropa. Jeddah sekarang ini, Masya Allah, pembangunan di kota Jeddah. Ini baru Arab Saudi loh ya. Ternyata Arab Saudi dibandingkan negara Arab di sebelahnya yaitu Kuwait, Arab kalah, Pak. Kuwait kotanya menyebabkan kota-kota di Eropa, Amerika minder kepada Kuwait. Ternyata Kuwait harus angkat topi dibandingkan negara Arab sebelahnya lagi, yaitu Bahrain. Bahrain sebagai destinasi wisata terindah, termasuk yang papan paling atas di dunia, Bahrain. Mereka sulap tepi-tepi lautnya, mereka dirikan gedung-gedung tinggi pencakar langit, mereka buat surga di dunia, itu Bahrain. Ternyata Bahrain harus angkat topi, masih mengaku kalah dengan negara Arab sebelahnya lagi, Uni Emirat Arab. Abu Dhabi, Pak, saya bulan Februari 2019 diundang oleh komunitas muslim yang ada di Abu Dhabi, di Dubai, dan diprakarsai, disponsori oleh Duta Besar Republik Indonesia. 5 hari saya di sana, saya ceramah siang malam. Ada waktu saya diajak jalan-jalan. Saya diajak jalan-jalan, Ustaz, di Abu Dhabi, dibawa ke hotel bintang 7. Ini hotel bintang 7 Abu Dhabi ya, bukan hotel bintang 7 Rengat. Di Rengat ada hotel bintang 7, Pak, tapi bentuk 7 pusing keliling kita buatnya hotel di Rengat itu. Kalau yang di Abu Dhabi, Allah, dari jauh saja kita melihat ini istana apa bangunan hotel, full gaya emas semuanya. Ketika kami masuk bawa istri,
foto sana foto sini. Guide saya mendampingi, dia menunjukkan itu harga kamar Pak, harga kamar hotel di Hotel Bintang 7 itu di Abu Dhabi itu satu malam yang harga menengah ke bawahnya, satu malam hanya 150 juta saja satu malam. Itu yang menengah ke bawah loh ya. Bagaimana yang VIP? Bagaimana yang VVIP? Kemudian kami sampai di dalam, ditawarkan minum kopi ala Hotel Bintang 7. Untung saya menolak, saya katakan tidak. Istri saya juga nggak mau. Guide kami pucat. Ketika saya menolak, dia baru lega. Untung Ustadz tidak mengiyakan. Kenapa saya bilang? Kalau Ustadz iyakan, tahu tidak Ustadz? Satu gelas kopi di hotel ini harganya 5 juta rupiah. Apa isinya dalam kopi itu? Ternyata kopi itu isinya serbuk emas yang bisa larut dalam lambung, diserakkan di atas kopi tersebut. Allah makjam, oi, kata saya. Untung nggak jadi saya minum. Untung nggak iya kita iyakan. Kalau iya, bocor kantong kami, kata guide. Dan juga kepikiran oleh saya, buat apa diminum sekarang, besok keluarnya sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Di situ ada mesin ATM, satu-satunya di dunia. Mesin itu tidak mengeluarkan uang. Kalau dimasukkan kartu ATM-nya ke dalam oleh warga di sana, yang keluar adalah batangan-batangan emas. Iya, 1 kilo, 2 kilo, bapak butuhnya berapa keluar di hotel itu. Di Abu Dhabi, di Dubai, di Uni Emirat Arab, mobil-mobil orang-orang kaya dari situ, mulai dari rangkanya sampai bodinya, seluruhnya adalah emas murni. Adanya cuma di negara itu, Pak. Arab loh itu, Arab. Pening kepala saya di situ, Pak. Saya pun dibawa jalan-jalan ke Dubai, tambah pusing lagi. Mall terbesar di dunia ternyata bukan ada di Amerika, bukan ternyata ada di Inggris, bukan ternyata ada di Perancis, tapi adanya di Dubai. Dan di mall itu ada gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifah, tingginya 878 meter. Saya foto-foto dengan istri di sana. Luar biasa kaum muslimin. Saya terbelalak, terkejut. Saya katakan pada guide saya, itu hotelnya terbakar, gedungnya terbakar. Kenapa Ustaz? Lihat, asapnya keluar. Bukan Ustaz, itu awan katanya. Saking tingginya Pak, awannya mengelilingi gedung tersebut, 878 meter. Ternyata gedung tertinggi di dunia bukan di Hong Kong, bukan di Tokyo, bukan di Melbourne, Sydney, bukan di Paris, bukan di London, bukan. Ternyata tempatnya di Arab. Wahai kaum muslimin, apa yang terjadi sekarang? Di tepi Laut Merah, oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, sedang dibangun gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Di Dubai, Burj Khalifah tingginya 878 meter. Gedung Kingdom Tower yang dekat dengan Bandara King Abdul Aziz Airport yang ada di Jeddah itu, sekarang wahai kaum muslimin, dibangun dengan ketinggian 1,2 kilometer. 1,2 kilometer. Biaya membangunnya itu adalah lebih dari 120 triliun rupiah uang kita, Pak. Kalau dibelikan kerupuk Palembang, hilang Riau ini. Sudahkah selesai perlombaan ini? Belum. Menjelang saya pulang, nah ini yang paling menakjubkan, menjelang saya pulang dari Dubai menuju Indonesia, saya dikasih hadiah oleh konsulat jenderal ketika itu sebuah buku lux mewah. Bukunya lebih besar dari ini sedikit, tapi tebalnya kurang dari ini sedikit. Super mewah buku tersebut, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apa isi buku itu? Sejarah Arab dulu, sekarang, dan rencana akan datang. Di halaman pertama ternyata di situ ada foto-foto orang Arab sebelum mereka menemukan minyak. Masih fotonya merah putih hitam. Terkejut saya melihat dan membaca, Pak.
Arab di tahun 1969 ke bawah. Foto yang ada di situ adalah penggembala ternak sedang menghalau ternaknya dengan tongkatnya, sementara penggembala itu tidak memakai baju dadanya, hanya pakai apa namanya nih, bukan yang kayak gini, rompi terbuka, tidak ada kaos dalam, tidak ada baju dalam, memang telanjang dada. Kemudian tidak pakai terumpa, menghalau ternak, miskin. Inilah hadis yang kita baca tadi. Kaum yang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Kan begitu hadisnya tadi. Masya Allah, saya temukan hadis itu. Ya Allah, jumpa dengan fakta yang benar-benar ada. Jadi kalau bukan ini zamannya, maka zaman yang mana lagi? Kalau bukan zaman kita, maka zaman siapa lagi? Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, menjelang saya pulang, apa kata kaum muslimin sana, termasuk konsulat jenderal kita, Ustaz, bulan September tahun ini di Dubai akan mulai dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah. Di kota Jeddah itu Kingdom Tower tingginya 1,2 km, Pak. September kemarin 2019 sudah dimulai pembangunan gedung di Dubai yang ketinggiannya akan mengalahkan Kingdom Tower. Belum lagi selesai yang di Jeddah, ini udah mau bangun yang lebih tinggi daripada itu. Allah, inilah maksud oleh Nabi, yataqawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba, berpacu-pacu membangun gedung yang tinggi-tinggi. Awas, sekali lagi, kalau bukan zaman ini maka zaman mana lagi? Zaman mana lagi? Sudah percaya apa belum? Ini akhir zaman, sudah percaya apa belum? Belum puas mungkin Ustaz, dalilnya baru satu, bisa nggak tambah dalil yang lain? Saya tambah. Mau berapa dalil? Saya kasih insyaallah ta'ala. Dalil yang kedua, Nabi Muhammad jalan-jalan bawa Mu'adz bin Jabal kemana? Ke suatu daerah yang disebut dengan Tabuk. Daerah itu adalah kawasan yang gersang, panas, bebatuan, tandus. Ada beberapa lembah dan sungai yang sudah kering kerontang. Nabi bersabda kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, perhatikan baik-baik daerah ini ya. Kalau sempat daerah ini nanti bersalju, maka awas," kata Nabi. "Jarak antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali, hai Mu'adz. Kalau daerah ini nanti bersalju." Tahukah Bapak Ibu, 2009 pertama kali salju turun di Tabuk. Tapi masih semata kaki, ada di YouTube itu. 2010 sudah di atas mata kaki, 2011 sudah sebetis tingginya, sehingga menjadikan Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Syuraib dalam khutbah Jumatnya berapi-api penuh semangat memperingatkan umat Nabi Muhammad sedunia, ini adalah akhir zaman, antara kita dengan kiamat sudah sangat dekat. Kalian lihat apa yang dikatakan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dulu, sekarang sudah terjadi. Lihat Tabuk, demikian kata Syekh Su'ud Syuraib. Kaum muslimin, sekarang salju di daerah Tabuk sudah setinggi di atas pinggang orang dewasa, udah lebih 1 meter tingginya. Masya Allah. Ada yang masih belum percaya ini akhir zaman? Masih mau saya tambah? Mau ditambah apa cukup? Ditambah apa cukup? Tambah. Oke, saya tambah yang ketiga. Bagi saya, kalau Bapak Ibu sanggup mendengarkan, saya akan terus ngomong. Tapi kalau nampak matanya sudah mulai 5 watt, 2 watt, udah selesai. Kita tutup dengan doa. Yang ketiga, la taqumus sa'ah hatta yahsira al-furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilu an-nasu alayhi fayuqtalu kullu 199 fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Takkan terjadi kiamat sampai negeri Irak yang mengalir di atasnya sungai Efrat kering dulu sungai tersebut, lalu manusia nanti menemukan adanya sungai di bawah sungai itu gunung emas yang muncul.
menyebabkan semua lelaki di muka bumi membawa senjata mereka ke sana, mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Setiap 100 orang lelaki akan mati 99, cuma satu yang hidup, dan seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi tidak suka dan tidak memerintahkan umatnya ikut-ikutan perang memperebutkan emas di sana.